Oke, kembali bertemu dengan kami servis AC Pekanbaru. Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan coba untuk melakukan pengisian refrigeran ya. Kalau bahasa teknik di lapangannya itu kan freon ya. Nah, sekarang kita ingin melakukan pengisian refrigeran R22. Nah, baik teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengisi freon R22, ikuti saja videonya ya. Tapi sebelum kalian lanjut menonton video ini, bagi teman-teman yang pengen tahu ya, silahkan klik like dan subscribe ya, share juga komen. Ini freonnya masih ada nggak? Oh, masih ada. Ini semua masih ada. Cara untuk melakukan pengisian freon, pastikan dulu kita sudah melakukan pemakuman yang benar ya, sesuai dengan standar pemakuman. Biasanya kalau untuk AC HP, untuk kelas HP AC biasanya kita menggunakan mikron ya. Kalau ini kita cuma menggunakan manifold gauge, manifold biasa aja teman-teman. Jadi kita pastikan sudah terpakum dulu, baru kita melakukan pengisian freonnya. Yuk kita isi yuk. Sekarang kita mengisi freonnya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti cara menggunakan manifold gauge ini, di sini saya sedikit tambahnya juga bagi teman-teman yang belum tahu tentang menggunakan manifold gauge. Ini selang warna kuningnya ini kan bagian di tengah-tengah. Ini hanya digunakan untuk selang pemakuman dan pengisian freon ya teman-teman, yang ini. Kalau untuk warna birunya ini untuk selang untuk level yang R22 begitu. Maksudnya untuk digunakan untuk R22. Yang ini digunakan untuk freon yang R32 atau R410. Nah, kalau untuk secara warna memang yang ini biru rendah, yang ini merah tinggi ya. Berarti yang ini tekanan rendah, ini tekan tinggi. Itu hanya sekedar bahasa di tekanan ya teman-teman. Nah, kita kan saat ini menggunakan freon R22. Jadi kita menggunakan selang warna biru ya teman-teman. Coba kameranya Mas dekatin dulu biar teman-teman lihat juga. Nah, ini teman-teman, ini kita menggunakan unit R22 ya. Yang kita mau isi sekarang itu unitnya adalah R22. Nah, sebelum kita coba kayak freonnya nih Mas, sebelum kita melepas freon atau buka knopnya, kita harus tahu bahwasanya di sini itu ada udara ya teman-teman. Kita harus pastikan udara di sini harus dibuang begitu. Cara membuangnya itu kita buka freonnya begini, lalu kita buang dulu udaranya sedikit ya teman-teman, supaya freonnya tidak bercampur dengan udara yang ada di sini tadi. Kita buka dulu, kita buang sedikit. Nah, begitu ya teman-teman caranya. Nah, ini sudah, insya Allah sudah bisa dipastikan ini udara nggak ada di sini lagi, H2O nya nggak ada di sini lagi. Ini sudah murni adalah refrigeran. Nah, bagaimana cara awal untuk mengisi freon R22? Pertama kita harus masukkan liquidnya dulu ya teman-teman. Jadi di dalam tabung ini campurannya itu ya, kalau untuk berbicara campuran banyak sih ya teman-teman yang harus kita sampaikan chemicalnya. Cuman caranya itu kalau yang R22 kita kasih dulu liquidnya dulu masuk ke dalam unit, tabungnya kita balik, liquidnya itu cairannya itu kita kasih dulu ya, untuk awal pengisian freonnya saja. Kita buka knopnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita isi tuh, kelihatan tuh. Coba mas coba didekatin dulu Mas. Nah, itu. Nah, coba teman-teman bisa lihat di sini, nampak nggak dengan kamera, jelas nggak tuh? Kayak air mengalir gitu loh teman-teman. Nah, setelah
jarumnya sampai di sini, berhenti di sini. Nah, langkah berikutnya kita harus nyalakan unit AC-nya dulu. Unit AC-nya kita nyalakan dulu ya teman-teman. Coba Mas nyalakan dulu unit AC-nya. Sudah pada berlari semuanya teman-teman. Oke. Di sini saat ini cuacanya lagi mendung ya teman-teman, Masya Allah. Mau hujan gitu ya teman-teman. Saat ini kita sedang berada di sekitaran Universitas Negeri Riau. Unri Pak ya? Negeri. Ini apa? Universitas Negeri Riau ya? Universitas Negeri Riau. Ini dekatnya Fakultas Teknik nih. Oh, di sini Fakultas Teknik ya Pak ya? Sekali. Oh gitu ya, baik. Nah sekarang kita berada di rukonya, di bangunan rukonya Bapak. Siapa nama Bapak Pak? Pak Bas. Abasri. Pak Abasri. Masya Allah, Bapak ini pemilik ruko, bangunan ruko yang sedang kita kerjakan AC ya teman-teman. Oke, lanjut kita kembali tadi ya, posisinya sekarang sudah berada di 130 ya teman-teman, 130 PSI. Ini udah mentok nih teman-teman. Nah, oke, belum Pak. Nah sekarang kita tunggu unit outdoornya hidup ya teman-teman. Kita tunggu hidup unitnya dulu. Nah sedikit saya jelaskan ya teman-teman. Ini Freon R22 ini isunya dari pemerintah di 2030 R22 sudah tidak dipakai lagi ya teman-teman, karena refrigeran R22 ini ODP-nya itu tinggi ya teman-teman. ODP itu adalah ozone depletion potential, artinya perusakan ozon R22 ini sangat tinggi sekali ya teman-teman. Makanya jenis freon ini sudah tidak dipakai lagi untuk 2030. Sekarang sudah beralih ke R32 dan R410 ya. Nah kalau ini nih ya, mungkin teman-teman kalau untuk tingkat kedinginan ya, sebenarnya R22 ini juga tingkat kedinginannya kalau dibandingkan dengan R32 dan R410 itu sangat jauh ya teman-teman. Sangat jauh ya, tingkat kedinginan R32 dan R410 itu lebih jauh dingin ya teman-teman. Nah, kalau untuk konsumsi listriknya ya, kalau untuk konsumsi listrik sih nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu jauh beda dengan konsumsi listrik R22 dengan R32 ya, tergantung PK nya saja ya teman-teman. Kalau kapasitas PK nya itu setengah PK R22 dan setengah PK R32 atau R410 itu paling beda sekitar 40 watt ya teman-teman, 40 watt. Untuk pembayarannya juga. Tapi kalau kita untuk bicara PK ya, unit AC R32, R22, R410A itu masing-masing ada kapasitas standarnya. Untuk AC standar atau low watt atau inverternya teman-teman. Di sana kompetisi biaya listriknya itu adalah bagian daripada kompetisi pabrik ya teman-teman. Nah sekarang gini, unit outdoornya sekarang sudah nyala ya teman-teman. Ini kalian sudah lihat jarumnya turun lagi ya ke berapa nih teman-teman, ke 10 PSI. Dia turun ke 10 PSI. Sekarang dia saat ini sedang
kompresi ya, sedang beroperasi. Nah, setelah kayak gini, maksudnya setelah posisinya seperti ini, nah langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Oke Mas, silakan dipegang dulu kameranya supaya lebih jelas teman-teman melihatnya. Enggak, arahnya ke sini aja. Kalau saya sih nggak perlu banget sih, wajah saya ini wajah yang pas-pasan, jadi nggak usah kelihatan ya Mas. Alhamdulillah ya. Sekarang langkah berikutnya kita harus mengisi berangsur-angsur ya. Kita harus mengisi atau menambah frenya secara berangsur-angsur. Nah, caranya begini. Tadi kan kita mengasihnya kan tabungnya kan dibalik tuh. Nah, sekarang kita balik sedikit, tutup. Kita tutup dulu untuk menambah liquidnya ya teman-teman. Untuk menambah liquidnya. Nah, setelah seperti ini kita isi, tapi tabungnya nggak mesti harus dibalik lagi ya. Biasa aja kita isi seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai jarumnya agak menurun ke bawah dari 110, 100. Nah, itu mengarah 90. Tutup ya teman-teman. Dia langsung drop ke bawah lagi, dia itu seperti nih. Dia turun ke 20 PSI. Turun lagi. Biarkan aja, santai aja kita. Nggak usah heran kok jarumnya turun lagi, padahal kan sudah diisi kan begitu. Nah, kalau memang unit AC-nya sudah beroperasi memang seperti itu ya teman-teman. Inilah yang kita harus angsur-angsur nanti dari 20, 25, 30 sampai sekitar 65 PSI 70. Nah, atau 80 juga boleh ya teman-teman. Kita isi lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman. Begitu seterusnya. Oke, kita tutup. Biarkan dia bersirkulasi dulu. Nah, sekarang sudah mulai naik ya teman-teman. Posisi jarumnya sekarang sudah berada di 40 PSI, mengarah ke 43 PSI. Nah, kalau untuk mengisi freon, teman-teman juga tidak boleh berpatokan hanya menggunakan manifold gauge ini ya teman-teman, karena kita juga harus mengerti konsumsi listriknya itu, konsumsi listrik yang dikonsumsi oleh kompresornya teman-teman. Kita harus mengerti, makanya kita harus juga menggunakan tang ampere ya teman-teman. Tang ampere untuk mengecek berapa tekanan ampernya, tekanan ini ya teman-teman, berapa jumlah ampere dari kompresornya. Jadi kalau untuk penyesuaian ampere dengan untuk penyesuaian ampere dengan tekanan PSI, tekanan freonnya itu biasanya kalau yang setengah PK R22 dan unitnya setengah PK biasanya ampernya 1,8 ya teman-teman. Ringnya itu di 1,8, tergantung unitnya, ada yang low watt, kalau low watt lebih rendah lagi 1,6 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang 3/4 PK. 3/4 PK biasanya di 2,5 ampere ya teman-teman. 2,5 ringnya di situ ringnya. Kemudian 1 PK dia di ringnya di 3,3 atau 3,5 sekian. Kalau untuk R22 ada, jadi pertanyaannya kalau misalkan freonnya R22, R32 atau R410 ada nggak perbedaan ampernya itu Mas? Nah, kalau untuk perbedaan ampere menggunakan freon R22, R410, R32 itu nggak ada ya teman-teman. Dia hanya ada perbedaan di tekanan PSI-nya aja. Kalau misalkan R22 itu tekanannya rata-rata di jumlah tekanannya rata-rata di 65 sampai 80 PSI. Tapi kalau untuk R32 dan R410
itu tekanan PSI-nya rata-rata di 1,5 ya teman-teman. Untuk jumlah ampere itu sama semuanya, baik dari setengah PK, 3/4 PK atau 1 PK. Maksudnya samanya itu sama dengan unit R22 loh maksudnya. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini tentu, maksudnya ilmu saya ini tentu masih jauh dari kesempurnaannya ya teman-teman. Bisa juga kalian tanyakan kepada yang lebih berpengalaman lagi atau lebih teman-teman yang lebih berpendidikan lagi ya. Kalau saya kan hanya cuma modal ilmu dapat di jalan aja ini teman-teman. Ngumpulin ilmu di jalan maksudnya. Ya. Namanya juga kita bukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan refrigerasi yang tinggi ya teman-teman. Jadi kita cuma bisa menjelaskan seperti itu apa adanya. Tapi percayalah, niat kami ini hanya sebatas untuk gimana ya, untuk memang ikhlas membantu teman-teman untuk menjelaskan seperti apa yang kami ketahui aja ya teman-teman. Yuk kita cek ampernya yuk. Nah sekarang posisi di 40 PSI ya teman-teman. Kita tambah dulu sampai dia di 50 PSI atau 60 ya teman-teman. Tadi kan 40 di sini. Kita coba. Nah, sekarang dia di sekitar 60 ya teman-teman. Dan ingat, dan satu hal yang harus kalian ingat, cara mengisi freon itu atau terlebih-lebih R22 seperti ini, kalian nggak usah gimana ya, terlalu khawatir kali salah isi sehingga berlebih freonnya di dalam. Nggak usah khawatir seperti itu teman-teman. Biasanya unit itu nggak bakalan berlebih biasanya. Kalau misalkan freonnya sudah cukup, itu biasanya jarumnya juga biasanya mentok itu teman-teman ya. Bisa dia mentok. Kalian intinya kalau kalian sudah melihat R22 ini, kalian sudah melihat tekanannya di 65 PSI atau 70. Kemudian ampernya juga kalau misalkan setengah PK kalian sudah melihat 1,8, itu sudah normal ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing. Kemudian kalian juga harus bisa lihat di sini ya teman-teman, seperti ini sudah mulai nampak berkeringat kayak gini ya. Ini proses kondensasi ya teman-teman. Sudah mulai berkeringat, ini sudah mulai bagus ya teman-teman. Sudah mulai oke, pengisian kita itu sudah mulai berhasil ya, sudah mulai sempurna. Nih kita cek ampernya dulu ya teman-teman. Nah di sini dia 1,9 itu kalau untuk unit AC setengah PK standar ini sudah melebihi ya teman-teman. Tapi karena unit yang kita isi sekarang ini adalah unitnya 3/4 PK, maka ini bisa dikatakan masih kurang teman-teman. Yuk coba kita lihat di jumlah tekanan PSI nya ya. Tekanan PSI itu tampak jelas ya, masih berada di 40 berapa? 59 teman-teman, 59 P. 50 berapa tuh? 40 ya, saya ini layar tancapnya ini apa namanya? Ini layarnya sudah, kacanya sudah mulai kabut ya teman-teman. Ya sekitar di 58 ya teman-teman. Sudah hampir menuju 60 PSI. Kita isi lagi yuk. Buka kolomnya. Oke teman-teman, kita biarin aja dulu di 62 PSI. Kita cek ampernya dulu ya teman-teman. 1,99 ampere, 1,99. Udah menuju ke 2,0 ampere ya teman-teman. Nah nanti kita sampai di sini ini sudah mendekati standar ampernya ya teman-teman. Kalau misalkan nanti dia 2,2 itu insya Allah sudah
normal ya. Kalau untuk R22 sudah mulai normal 2,8. Ini malah turun lagi teman-teman, dia turun, itu menunjukkan freon juga masih kurang ya teman-teman. Dia ringnya ini 3/4 PK di 2,5, tapi bukan berarti tidak bisa di 2,2 2,1, bisa teman-teman, karena unit unit outdoor atau unit AC R22 seperti ini, meskipun jenisnya standar, itu terkadang sih yang kita temukan di lapangan itu terkadang ada yang ampernya sudah mulai tinggi ya teman-teman. Ada yang ampere kompresornya itu sudah mulai tinggi, sehingga kadang kita sulit untuk menyesuaikan atau mengambil patokan dari ampernya teman-teman. Terkadang kita harus kita harus mengambil patokannya dari tekanan PSI, terkadang kita harus dari ampere ya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau serius dan sering mengamati, kalian nanti kedepannya akan terbiasa menyesuaikan freon dengan keadaan ampere kompresor tinggi ya teman-teman, bisa menyesuaikan freonnya. Nah kalau misalkan ampernya sudah tinggi, ampere outdoornya sudah tinggi, sudah melebihi batas yang ditentukan, batas standarnya, itu akan bisa berpengaruh atau berefek negatif pada unit indoornya teman-teman. Kadang nanti terjadi detek lah dari termistornya. Tapi itu semua saya tidak bisa sebenarnya jelaskan semuanya kepada teman-teman. Perlu harus kita berkarya juga, menggali-gali ilmu, kita cari share dari teman-teman teknisi lain juga. Banyak teman-teman kita baik dari Bogor, dari Jawa Barat, dari Bekasi, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Bali. Nah, tutorial-tutorial yang telah diberikan teman-teman kita semuanya itu adalah berangkat dari niat untuk memberikan tutorial ilmu untuk memudahkan teman-teman semuanya. Tapi tentunya di sana kita harus juga ada kompetisi teman-teman, sifat untuk memilih mana sih yang tutorialnya yang betul-betul sesuai dengan standar gitu. Karena soalnya begini loh teman-teman, sebaiknya kita itu harus menyesuaikan dengan segala apapun pekerjaan kita, baik dalam dunia pendingin dan seterusnya, kita harus memegang standar itu loh teman-teman. SOP-nya itu kita harus pegang kuat, SOP-nya dulu gitu. Tapi terkadang di saat-saat tertentu atau tempat-tempat tertentu, kadang kita harus memang lepas juga SOP-nya teman-teman. Ada saat-saat tertentunya, tapi itu jarang ya teman-teman. Dan itu juga ya hanya bisa dilakukan oleh yang sudah terbiasa ya. Jadi kita yang sebagai pemula ini, kita harus betul-betul bagaimana cara mengikuti SOP-nya ya teman-teman. Yuk kita lihat lagi yuk ke jumlah tekanan freonnya, PSI-nya. Sekarang sudah berada di 60 PSI. Ini sudah mulai dingin ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mencukupkan seperti ini juga dengan ampere segini 1,96 ini 1,9 ya. Ini sudah bisa ya teman-teman. Tapi sebenarnya masih kurang dinginnya, itu masih sangat bukan sangat sebenarnya sih, masih agak kurang dingin ya. Jadi kita harus isi lagi sekitar 65 dan 70 ya. Nah, dan ampernya juga kita lihat di sini sudah mulai naik 91,98, 99 sampai 2. Kita isi sampai 2 ke atas ya teman-teman. Nah, coba Mas ke manifold gauge-nya, ke jarum tekanannya. Sekarang sudah berada di 75 PSI ya teman-teman. Nah ini udah bisa dikatakan sudah standar ya, sudah bisa ya teman-teman. Kalau untuk R22 segitu sudah cukup ya. Ampernya juga sudah 2,07.
ini sudah normal ya teman-teman. Oke, tutup. Sekarang kita buka freonnya. Jadi cara menutup freon supaya cara menutup manifold gauge supaya freon tidak bersarang di sini, supaya tidak terlalu banyak freonnya terbuang, maka ini kita buka, kita kunci ini tetap terbuka, kita biarkan dulu sebentar. Setelah terhisap, ini di dalam sudah terhisap ya teman-teman, baru kita kunci. Sudah dikunci, baru kita kunci freonnya ini. Gimana? Saya ulangi, ada sedikit kesalahan teknis ya teman-teman. Cara menguncinya itu, misalkan ini sedang keadaan terbuka. Anggap aja sekarang ini sedang keadaan terbuka. Ini juga keadaan terbuka. Kunci knob tabung refrigerannya. Oke. Ini dalam keadaan terbuka. Nah, sekarang kita tutup ini. Oke. Setelah tertutup, baru bisa kita buka ini ya teman-teman. Sudah freonnya sudah tidak ini lagi ya, terbuang lagi. Nah, sudah tidak ada terbuang lagi ya teman-teman. Jumlahnya sekarang berada di 75 PSI. Ampernya 2,03 teman-teman. Ini sudah insyaallah sudah standar, udah oke teman-teman. Di sini juga teman-teman juga sudah bisa lihat ini sudah berkeringat ya, udah dingin dua-duanya pipanya ya teman-teman. Pipa nepel kedua-duanya itu sudah dingin ya teman-teman. Artinya unit sudah beroperasi dengan normal ya teman-teman. Oke, terima kasih telah mengikuti ini video kita. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, meskipun di sana banyak kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf karena keterbatasan bahasa saya juga, dan terlebih-lebih keterbatasan ilmu saya dan pengalaman saya juga ya teman-teman. Jadi mohon banyak yang harus kalian garis bawahi juga. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, tidak ada niat kami melainkan hanya untuk berbagi manfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan untuk klik like dan subscribe-nya dan klik share bagi teman-teman, siapa tahu bagi teman-teman yang juga masih membutuhkan. Sampai jumpa kembali di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.